Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar, Pak? Ada yang bisa saya bantu, Pak? Kabar baik Pak. Iya Pak, saya butuh bantuan Bapak. Baik, langsung saja kita bicarakan di ruang virtual ini ya, Pak. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk saya. Apa yang bisa saya bantu, Pak? Gini Pak, kemarin pengawas melakukan supervisi. Saya mengajar di kelas, pengawas tanpa keberatan ketika saya mengajar tidak menggunakan buku teks. Oh, begitu. Iya, Pak. Coba ceritakan lebih mendalam permasalahan yang Bapak hadapi. Saya merasa nggak nyaman Pak karena mendapat teguran dari Bapak Kepala Sekolah karena waktu pengawas melakukan supervisi saat saya mengajar di kelas saya tidak menggunakan buku teks. Padahal saya kan tetap menggunakan sumber-sumber belajar lain yang sesuai dengan kurikulum di sekolah. Oh, begitu. Tapi kira-kira apa ya tujuan Bapak menceritakan hal tersebut kepada saya? Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi yang tepat Pak, supaya Bapak Kepala Sekolah dapat memahami proses pembelajaran saya bersama siswa di kelas. Jadi, menurut Bapak, apa yang menjadi hambatan Bapak dalam menyampaikan masalah ini kepada Bapak Kepala Sekolah? Begini Pak, saya mengajar kan tanpa menggunakan buku teks pelajaran, sementara saya menggunakan sumber-sumber belajar lainnya. Kan di sekolah kita kan masih tetap menggunakan kurikulum yang ditetapkan. Gitu. Oh, begitu ya, Pak. Bagaimana pendapat Bapak tentang hal ini? Apakah Bapak tetap akan menggunakan sumber-sumber belajar atau menggunakan buku teks sesuai dengan keinginan pengawas sekolah? Sebenarnya kan Pak, saya lebih suka menggunakan sumber-sumber belajar yang lainnya, tetapi saya juga nggak ingin saya juga ingin mengikuti saran dari pengawas sekolah agar materi yang saya sampaikan sesuai dengan acuan buku teks dan kurikulum sekolah. Tuh. Baiklah. Lalu bagaimana strategi Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Begini Pak, saya akan mencoba membicarakan masalah ini dengan Bapak Kepala Sekolah agar pembelajaran yang saya gunakan di kelas dapat bervariasi sesuai dengan kebutuhan murid. Apalagi saat ini kita harus melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid sesuai dengan kesiapan, minat, dan profil belajar murid untuk menunjukkan merdeka belajar. Ya, bagus sekali Pak solusinya. Lalu bagaimana komitmen Bapak untuk mewujudkan sebagai tindak lanjut dari pembicaraan kita ini? Saya Pak akan segera mungkin menjumpai Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan aspirasi saya mengenai pembelajaran yang bervariasi demi wujudnya belajar merdeka. Oh, bagus sekali Pak idenya. Memang kita harus begitu Pak. Karena kita harus berani melakukan inovasi pembelajaran yang baru agar lebih menarik dan menyenangkan bagi murid kita. Ya Pak, sekarang kan saya merasa tenang sudah mengetahui apa yang saya lakukan agar masalah saya ini cepat selesai. Iya Pak, saya juga merasa senang sekali karena Bapak sudah mendapatkan solusinya. Semoga masalahnya cepat selesai. Insyaallah Pak, terima kasih atas bantuannya Pak, sehingga saya sudah menemukan solusinya. Sekarang saya mohon izin pamit ya Pak. Ya, sama-sama Pak. Semoga masalah ini cepat selesai ya. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Nak, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik Pak.
Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa ngobrol. Mungkin obrolan kita ini butuh waktu yang agak lama ya. Kira-kira, kamu nggak apa-apa tuh? Iya Pak, tidak apa-apa. Eee, nah, gini Nak, boleh Bapak bertanya, akhir-akhir ini, Bapak perhatikan kamu terlihat murung dan kurang bersemangat gitu, ada apa? Saya memang perlu seseorang untuk membicarakan permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih Pak, sudah bersedia membantu. Jadi apa ini yang bisa Bapak bantu? Saya hanya ingin mendapat solusi dari permasalahan saya Pak. Terus, apalagi? Saya itu masih bingung Pak, mengapa saya begini. Saya ingin tahu penyebabnya Pak. Ayo coba ceritakan, sama Bapak, apa yang kamu rasakan saat ini? Saya merasa kalau saya tidak nyaman pada ada salah satu mata pelajaran Pak. Mengapa? Apa yang membuat, kamu nggak nyaman? Iya Pak, akhir-akhir ini saya kurang fokus belajar dan merasa tidak nyaman. Saya berpikir, kenapa ya guru bahasa Inggris selalu menyindir saya di dalam kelas. Begitu Pak. Menyindir? Coba kamu ceritain, lebih dalam perasaan kamu yang kamu alami sekarang. Kenapa harus seperti itu? Iya Pak, soalnya kalau di dalam kelas Bapak itu bilang pada teman-teman, saya sambil melirik ke arah saya. Bapak itu bilang kalau les bahasa Inggris itu sangat penting untuk melatih pemahaman kita dalam keterampilan berbahasa Inggris. Jadi kalau saya tidak ikut les, saya akan terlambat dalam memahami materi. Lalu bagaimana menurut kamu? Benar juga Pak, saya katakan Bapak itu kalau les bahasa Inggris itu sangat penting. Terus, kenapa kamu tidak ikut, les bahasa Inggris saja? Tidak bisa Pak, masalahnya saya selalu mendapat nilai jelek. Mungkin Bapak itu tidak suka sama saya, begitu Pak. Jadi, menurut kamu, pembicaraan kita, ini tujuannya untuk apa sih? Saya ingin mendapat solusi yang tepat agar tidak disindir lagi dan mendapat nilai yang bagus, begitu Pak. Kalau seperti itu, apa yang menjadi hambatanmu nanti? Kebetulan les diadakan sore hari, sedangkan waktu sore itu saya harus berlatih bulu tangkis untuk persiapan lomba. Dan orang tua saya juga bilang tidak boleh meninggalkan latihan bulu tangkis itu karena sangat penting. Lalu bagaimana pendapat kamu kalau, apakah prioritas, utama kamu, dalam hal ini? Apakah les bahasa Inggris atau latihan bulu tangkis? Ya keduanya penting Pak, tapi saya belum bisa membagi waktu di saat jadwalnya bertabrakan seperti itu Pak. Ya, kalau seperti itu bagaimana cara kamu mengatasi masalah ini? Saya akan menemui guru bahasa Inggris, mencoba membicarakan ini dengan guru bahasa Inggris. Kalau bisa saya mendapat link video atau catatan materi bahasa Inggris supaya bisa saya pelajari secara daring di rumah. Dan saya akan meminta jadwal les di hari Sabtu. Soalnya kalau hari Sabtu saya tidak latihan bulu tangkis, Pak. Apa kamu bisa belajar secara daring nanti tanpa menggunakan jadwal latihan bulu tangkis? Bisa, Pak. Saya bisa pakai laptop atau HP untuk belajar. Oh, itu bagus ya, bagus sekali. Nah, selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut yang kamu lakukan setelah membicarakan semua ini dengan Bapak? Iya Pak, saya akan segera menemui guru tersebut untuk membicarakan dan berusaha mengatur
waktu untuk mengikuti les itu secara daring walaupun luring di hari Sabtu. Bagus sekali nak, memang ya harus seperti itu ya. Kita harus berusaha sebisa mungkin untuk bertanggung jawab atas apa yang kita hadapi sekarang. Situasi yang kamu hadapi memang cukup sulit karena berhadapan dengan waktu yang bersamaan. Tapi ya jika kamu mampu memanajemen waktu dengan baik dan meluangkan mengungkapkan masalah kamu dengan guru tersebut ya, maka guru tersebut akan memahami, akan membantu kamu nantinya ya. Itu. Iya Pak, terima kasih atas bimbingannya. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah tersebut Pak. Ya nak, kamu anak yang hebat ya. Kamu pasti bisa. Semangat ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.